Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Al-Amin TV dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga di bulan yang penuh barokah ini kita masih merasakan manisnya Islam, manisnya iman, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Al-Amin TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis ini disebutkan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Abi Hafs ini adalah nama julukan Umar bin Khattab atau kunyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Umar ini mendengar Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan diberikan balasan sebagaimana yang dia niatkan. Kemudian di hadis ini dilanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah atau ke Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki, awi imra'atin yankihuha, atau wanita yang akan ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya menuju pada apa yang ia niatkan. Pemirsa Al-Amin TV dimanapun berada, dalam hadis ini, hadis yang oleh Imam An-Nawawi yang dimasukkan dalam kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi, yang berjumlah 42 hadis, menempatkan hadis tentang niat ini pada urutan pertama. Kenapa hadis tentang niat ini diletakkan pada urutan pertama? Kalau dalam kitab-kitab fikih, urutan pertama itu biasanya adalah tentang toharoh, baik itu wudhu ataupun tayamum. Kemudian kalau dalam kitab hadis, maka niat ini di yang pertama. Ada kemiripan. Kalau dalam bab fikih, toharoh itu adalah pembersihan yang sifatnya adalah lahiriah, yang nampak. Adapun niat itu juga bagian dari pembersihan, namun yang dibersihkan adalah hati. Jadi dalam beribadah, toharoh adalah untuk membersihkan fisik karena nampak, mulai dari muka sampai ke kaki. Adapun niat ini adalah lebih membersihkan ke hati kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari hal-hal yang bisa merusak amalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, semua amalan itu tergantung pada niatnya. Orang yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian di hadis ini kenapa kok dilanjutkan dengan
orang yang hijrah karena dunia yang ia inginkan atau perempuan yang akan dia nikahi. Jadi asbabul wurud dari hadis ini, ada salah seorang sahabat yang dia menginginkan seorang wanita. Kemudian wanita itu tidak menerima. Dia akan menerima dengan syarat dia harus hijrah. Dia harus pindah ke Madinah. Yang mana kita tahu pada waktu awal Islam di Mekah, Islam begitu banyak mendapatkan tantangan dan cobaan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya dan juga para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam kondisi ini, hijrah itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, harus meninggalkan rumah mereka, bahkan meninggalkan harta-harta mereka, kecuali hanya membawa apa yang bisa mereka bawa. Ada seorang sahabat yang hijrahnya ini, dia dikarenakan tadi syarat dari wanita yang ingin dia nikahi. Maka di sini Rasulullah mengatakan kalau dia hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya karena hal tersebut dan dia akan mendapatkan hal tersebut. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, ini adalah pentingnya sebuah niat. Banyak amalan-amalan besar, ibadah-ibadah besar, itu semua menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena permasalahan niat ini. Tidak berlebihan kalau kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang niat ini adalah sepertiga dari ilmu. Karena pada dasarnya amalan manusia itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, dan yang ketiga adalah anggota badan. Kita beramal dalam keseharian tidak lepas dari 3 ini. Hati kita, lisan kita, yang kita ucapkan, dan perbuatan kita. Ya. Dan niat itu adalah salah satunya adalah di bagian hati. Makanya dikatakan sepertiga dari ilmu. Bahkan juga ada yang mengatakan separuh dari agama. Ya. Karena agama itu ada yang mengatakan yang pertama adalah fisik atau zohir yang nampak, ya. Dan yang kedua adalah yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu apa? Hati itu atau niat. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis yang sangat populer. Nanti di Yaumil Hisab, Allah akan menghadirkan seorang yang luar biasa, orang yang syahid. Ya, hadisnya cukup panjang. Di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan nikmat-nikmat yang ia berikan kepada orang yang mati syahid. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, dengan nikmat itu apa yang kamu lakukan? Maka orang yang mati syahid itu mengatakan, aku berjihad di jalanmu. Ya. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Kata Allah, engkau berdusta. Engkau berjihad supaya dikatakan engkau sebagai seorang yang pemberani. Jadi orang meninggal menurut manusia itu adalah syahid, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati seseorang atau apa yang dia niatkan. Sehingga Allah lah yang lebih tahu. Sehingga orang yang mengklaim dia telah berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah sekalipun, tapi kalau di dalam hatinya terbersit dia berjihad supaya dikatakan gagah, supaya dikatakan sebagai pemberani dan lain sebagainya, maka justru yang menjadi balasannya adalah Allah mencampakkannya di dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu atau juga ahli Quran, disampaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya selama di dunia. Kemudian ditanyakan juga sebagaimana Allah menanyakan kepada orang yang syahid tadi, apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan dia mempelajari agama, dia membaca Al-Quran. Tapi Allah tahu, dia belajar ilmu, belajar agama, supaya dia dikatakan sebagai seorang yang alim, supaya dia dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Ya. Padahal orang menuntut ilmu tujuannya tentu bukan sekedar supaya dia dikatakan sebagai orang berilmu, tapi belajar ilmu, belajar agama, salah satunya adalah untuk menyadarkan kepada kita, untuk memberantas kebodohan dalam diri kita, kejahiliahan pada diri kita,
dan juga untuk menyebarluaskan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan seterusnya. Ya. Orang yang seperti ini juga Allah katakan engkau berdusta, dan juga Allah mencampakkan ke neraka. Orang yang baca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, juga supaya dia dikatakan sebagai orang yang ahli, ya, orang yang bagus bacaannya, dan semua itu semata-mata karena mengharap pujian-pujian dari manusia. Nauzubillah. Dan juga yang ketiga, orang yang diberikan harta atau orang kaya, orang yang diberikan harta yang melimpah, sama seperti orang yang syahid, orang yang berilmu, ya. Dia mengatakan dengan hartanya itu dia bersedekah di jalan Allah, tapi Allah tahu. Dia bersedekah bukan untuk mengharap Allah, tetapi dia bersedekah agar dikatakan dia sebagai seorang yang dermawan. Ya, dia tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga ini pun juga dicampakkan oleh Allah dan diseret ke neraka. Nah, pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, itu salah satu hadis yang menyebutkan pentingnya niat dalam beramal. Sehingga amalan-amalan apapun akan bernilai di sisi Allah seandainya kita bisa menempatkan niat itu di posisi yang baik. Sebagai satu contoh, ya, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak niat untuk satu amalan atau satu ibadah atau satu perbuatan. Sebagai salah satu contoh, kalau misalnya orang yang sekolah secara umumnya orang sekolah itu adalah untuk mencari ijazah. Orang sekolah tujuannya supaya dia nanti mendapat pekerjaan. Ini merupakan tujuan-tujuan yang tentu melenceng dari perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya untuk mencari pekerjaan, karena itu semua adalah urusan dunia. Menuntut ilmu bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan gelar. Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk mendapatkan ijazah. Tapi menuntut ilmu yang harus kita pahami, karena bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Menuntut ilmu tentu harus kita pahami, satu, kita menuntut ilmu itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kita menuntut ilmu adalah sebagai bagaimana kita menghindari kebodohan, kejahiliahan diri kita. Ya, sehingga dengan kita menuntut ilmu, kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga dengan mengetahui mana yang hak, kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, dan dengan mengetahui apa yang batil, kita bisa menghindarinya sebaik-baiknya. Bukan hanya semata-mata menuntut ilmu hanya untuk tujuan duniawi. Nah, dari sinilah yang mungkin perlu kita luruskan kembali. Ketika misalnya adik-adik yang di rumah yang masih sekolah, berangkat sekolah antara satu dengan yang lain bisa memiliki pahala yang berbeda. Ada yang berangkat sekolah tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, namun tujuannya adalah supaya mendapat nilai yang baik, supaya dia nanti lulus mendapatkan predikat yang baik, kemudian dia bisa diterima di sekolah-sekolah favorit, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi ada yang menuntut ilmu, dia dari rumah ke sekolah, tujuannya bukan itu. Ya, dia menuntut ilmu karena dia merasa dirinya banyak tidak tahu tentang agama, sehingga dia dirasa perlu untuk mendalami ilmu agama, dan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain yang sangat sederhana, masalah makan. Makan, ada orang yang makan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hariannya, untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi ada orang yang makan, dia diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Misalnya mau berangkat sekolah, nanti kalau sudah di luar bulan puasa ya, sarapan. Jadi sarapan itu diniatkan, ya Allah, dengan makan pagi ini, dengan sarapan ini, semoga nanti badan saya semakin sehat. Dengan kalau sudah sehat, saya menuntut ilmunya bisa lebih konsentrasi, lebih bisa menghormati guru, bisa menghormati teman, sehingga bisa mendapatkan ilmu secara maksimal dan bermanfaat. Tentu akan berbeda niat yang seperti itu dibanding hanya sekedar makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, dan lain sebagainya, termasuk misalnya tidur, ya, sama-sama tidur, yang satu tidur dalam rangka untuk menghilangkan lelah, yang satu tidur hanya untuk kebutuhan sehari-hari,
yang satunya tidur, selain dia menghilangkan lelah, tapi dia meniatkan, semoga dengan lelah yang hilang ini, besok ketika saya bangun, saya bisa lebih optimal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bangunnya lebih pagi, ya, lebih awal, sehingga dia bisa melaksanakan sholat qiyamul lail, ya, dan dia juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain yang lebih optimal dikarenakan tidurnya tadi. Ya. Pemirsa Al-Alamin TV dimanapun berada, penting untuk kita untuk senantiasa memperbaharui niat. Ya. Misalnya dalam hadis tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah itu akan memberikan balasan sebagaimana yang kita niatkan. Bisa saja di awal perjalanan kita salah dalam berniat, sehingga menjadi potensi akan menyebabkan terhapusnya amalan kita itu dari sesuatu yang baik. Namun kalau dalam perjalanan kemudian kita bisa merubah niat itu. Misalnya awal masuk sekolah karena masih belum tahu, niat sekolah itu adalah untuk mencari ijazah. Kemudian di pertengahan karena seiring berjalannya waktu, bertambah ilmu, banyak dinasehati oleh guru, orang tua, dan lain sebagainya. Oh iya, menuntut ilmu itu ternyata bukan hanya untuk masalah ijazah. Bukan hanya masalah untuk mencari pekerjaan. Tapi menuntut ilmu itu adalah sebuah perintah, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu berubah niat, misalnya sudah di kelas 4 SD, di kelas 8 SMP, atau kelas 11 SMA, maka kita akan mendapatkan balasan sebagaimana yang kita niatkan, walaupun niat itu muncul di kemudian. Ya. Jadi masalah niat ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Betapa masalah niat ini satu orang dengan orang yang lain, meskipun melaksanakan amalan yang sama, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Contoh lain, sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah itu adalah berpahala, dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, itu adalah sedekah. Ya. Ma'at amta nafsak fahuwa laka sedekah. Ma'at amta waladak fahuwa laka sedekah. Wa ma'at amta zaujataka fahuwa laka sedekah. Memberi makan kepada anak kita itu adalah sedekah. Memberi makan kepada istri itu juga sedekah. Sampai kepada, dalam hadis, sampai kepada pembantu atau asisten rumah tangga itu adalah sedekah. Kalau diniatkan itu karena Allah. Tapi betapa banyak dalam kehidupan kita orang mencari nafkah itu hanya untuk megah-megahan, supaya bisa membiayai pendidikan anaknya, dan pendidikannya pun orientasinya lebih kepada dunia. Ya, contoh, dia bisa sekolah tinggi, kemudian dia bisa kerja, dia bisa berpenghasilan yang banyak, kehidupannya enak. Tidak diniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 15 dan 16, Allah sudah memperingatkan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan memberikan balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi masalah niat ini, kalau kita memang menginginkan setiap apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk dunia, seperti tadi menuntut ilmu tujuannya untuk ijazah, ijazah tujuannya untuk mencari pekerjaan, pekerjaan tujuannya untuk mencari harta, semua itu adalah dunia. Ya. Allah mengatakan memang nanti akan diberikan. Bisa jadi dia akan mendapat ijazah dengan nilai yang baik, dia akan mendapat pekerjaan yang baik, yang memberikan penghasilan yang besar. Tapi ingat, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah?
Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pemirsa Alamin TV dimanapun berada, ayat ini menjadi satu pengingat bagi kita pentingnya untuk meniatkan segala sesuatu itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dalam hadis dikatakan bersedekah itu menambah rizki, itu adalah sifatnya bonus, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir tetap adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebaik-baik balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hanya mengambil bonusnya tapi tidak mendapatkan hadiah utamanya, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati Allah, itulah tadi hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi tentang niat. Marilah kita memperbaiki niat kita setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai banyak kita menukarkan amalan-amalan akhirat hanya untuk tujuan-tujuan duniawi. Karena masalah niat ini sangat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, orang yang syahid tapi dia hanya mengharap supaya dikatakan sebagai pemberani, orang yang berilmu supaya dikatakan sebagai orang alim, orang yang pintar baca Al-Quran sebagai ahli qori, orang yang banyak sedekah supaya dia dikatakan dermawan. Nauzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan syaitan yang bisa menyelewengkan niat kita, sehingga niat kita ini tidak mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari niat-niat yang berorientasi kepada dunia dan menghancurkan amalan-amalan kita di akhirat kelak. Demikian penyampaian singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan kita semata-mata mengharapkan ridha Allah dengan mendapatkan surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.